tuqsitu fil yatama fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi ini dulu ya, kita di ayat 3 surat An-Nisa. Ini nggak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan kita bicara tentang bagaimana menjaga harta anak yatim supaya tidak tercampur dengan harta kita, kan gitu kemarin. Jadi supaya tidak tercampur dengan harta kita, supaya tidak kita memakan harta anak yatim. Nah, ayat ini itu melanjutkan begitu. Kalau kamu khawatir nanti tercampur hartanya, kalau kamu khawatir nanti misalnya anak perempuan itu atau anak laki-laki itu kecampur hartanya dengan kamu, apalagi misalnya anak perempuan yatimmu itu adalah yang kamu rawat itu adalah anak perempuan yatim yang sudah mulai dewasa dan seterusnya. Konteksnya itu adalah jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ya, bila mana kamu memang menikahinya, maka nikahilah perempuan lain, gitu, yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Jadi konteksnya ini bukan hanya tentang konteks poligami semata. Ini yang perlu dipahami dari asbabun nuzulnya. Konteksnya itu adalah konteks bahwa jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap harta anak yatim yang kamu nikahi itu, yang perempuan itu, nanti bercampur harta dan sebagainya, ya sudah. Kamu menolong yang lain. Pertama, kamu bisa menikahi orang yang kamu sukai, matobalakum. Nah, tobalakum ini kalau melihat sejarah, kita kan menafsirkan itu tidak bisa hanya dari sisi kalimat ya. Kalau sejarahnya, Nabi itu ya menikahi orang-orang yang memang perlu dan ada alasan. Misalnya gini, kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah? Alasannya itu sebenarnya lebih kepada alasan strategis ya. Coba lihat semua. Dari Khulafaur Rasyidin, Utsman dinikahkan dengan putrinya Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga dinikahkan dengan putrinya Rasulullah, Aisyah. Fatimah, maaf. Fatimah. Nah, sementara dua Khulafaur Rasyidin yang lain, yakni Abu Bakar dan Umar, justru dijadikan mertua, di mana Rasulullah menikahi Aisyah yang putrinya Abu Bakar, dan menikahi Hafsah yang putrinya Umar bin Khattab. Nah, gitulah. Jadi itu sebenarnya bukan persoalan hanya karena senang nikah, bukan. Tapi semata-mata hanya karena strategis tadi. Lalu istri-istri yang selanjutnya, Rasulullah dikenal punya istri sekitar 11 ya, selain yang 9 yang kita kenal. Karena di sana ada Maria dan sebagainya. Itu juga demikian. Seperti Maria itu. Itu dinikahi karena memang dia dari negeri Nasrani. Itu untuk kepentingan politis justru. Untuk pengembangan dakwah. Sementara istri beliau yang lain, Ruqayyah dan sebagainya, itu adalah janda-janda para pejuang. Janda-janda para pejuang.
di mana untuk meneguhkan keimanan mereka, juga untuk merawat mereka dari sisi baik finansial, maksudnya ekonomi maupun spiritual, yakni bimbingan rohani. Jadi ke sana itu dibuktikan dengan apa? Rasulullah juga selanjutnya yang perlu dicatat, tidak menikahi karena persoalan seks semata. Buktinya apa? Yang dinikahi banyak yang sudah di atas umur 60. Bahkan ada yang hampir menepus. Tahu menepus? Menopause. Menepus itu sudah dengkulnya jeplok isan. Istilahnya dengkulnya jeplok. Jadi wong Jawa ngono. Dengkulnya wis jeplok. Jadi kalau menopause itu sudah bukan menikah itu sudah bukan persoalan seks lagi. Gitu loh. Jadi semata-mata itu menolong. Lalu juga persoalan apa? Persoalan penguatan agar tetap berada dalam barisan. Khawatirnya nanti daripada mereka nanti dinikahi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nanti malah keluar dari barisan, padahal suaminya dulu meninggal itu karena berjuang fisabilillah misalnya, kan eman. Nah itu. Terus di masa itu memang menikah dengan Rasulullah itu menjadi satu idaman. Kenapa? Karena sudah hampir pasti bahwa kalau menikah dengan Rasulullah itu berada hidup dalam bimbingan, hidup dalam keselamatan, wis pasti itu hampir pasti selamat. Kenapa? Ya karena selalu dibimbing Rasulullah. Itu selalu berada di dalam pengawasan kebenaran. Sehingga itu yang terjadi. Selanjutnya poin plusnya adalah, ini nanti kenapa penting untuk sampean bisa menjawab ucapan orang-orang yang katanya Rasulullah tukang kawin lah, yang fitnah begini begitu. Biar bisa jawab. Rasulullah itu juga begitu. Kalau memang benar-benar tukang kawin, seperti yang difitnahkan kaum orientalis barat itu, Rasulullah tentu akan terima begitu banyak lagi. Kenapa? Karena di samping yang sudah 11 secara resmi beliau nikah itu, sebenarnya banyak perempuan-perempuan muslim yang menyerahkan diri untuk dinikahi dan dimiliki Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak kemudian serta-merta gerangsang gitu. Tidak. Itu membuktikan bahwa memang Rasulullah menikah itu dengan tujuan yang mulia. Ada yang dengan tujuan menolong karena yaitu tadi janda pejuang yang kemudian mungkin tidak punya apa-apa. Juga ada tujuan strategis, bagaimana menikahkan putri Rasulullah dengan dua orang sahabat beliau, Utsman Ali, dan juga menikahi putri dari dua sahabat beliau yang lain, yakni Hafsah binti Umar maupun Aisyah binti Abu Bakar. Jadi kalau ada orang misalnya, oh, itu tukang kawin, enggak. Itu juga bisa menepis anggapan bahwa itu hanya karena persoalan seks, intercourse. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan dari istri Rasulullah itu janda. Janda yang bahkan sudah tua. Tua bukan hanya tua, bahkan putua yang banyak yang sudah menepus. Jadi hanya kayaknya Aisyah, istri Rasulullah yang benaria ya mungkin, yang masih perawan kecil atau perawan gadis itu. Bahkan istri Rasulullah yang pertama pun Khadijah, beliau juga menikahi janda. Nah ini kenapa saya terangkan, karena kalimat pertama dari tobalakum, yang kamu sukai, ini standarnya beda dengan kamu sukai kita sekarang. Tobalakum, kalau dulu Rasulullah itu yang disukai yang dimaksud apa? Yang bermanfaat untuk kepentingan agama, kepentingan bangsa. Nah kalau kita sekarang ini ya tobalakum, ini yang bermanfaat untuk kepentingan siapa? Pria.
kita sebagai lanang-lanangi jagat. Sehingga kriterianya beda. Lugus kan diperintah untuk nikahi janda. Ya janda sing sampean pikir sing janda yang kayak gimana? Nah, janda kayak Rasulullah gitu yang sudah menopause mau sampean. Nah, minan nisa'i dari perempuan-perempuan itu masna dua, wasulasa tiga, waruba atau empat. Nah, sebelum dilanjutkan, dulu di masa sebelum Islam datang, hukum pernikahan jahili atau hukum pernikahan tradisi saat itu bisa menikah sebanyak apapun. Ada yang punya istri 24, sampai sekarang pun tradisi di Asia Tengah maupun Timur Tengah kan banyak yang punya istri sampai 30, anaknya sampai 120, dan masih sampai hari ini masih ada. Itu karena tradisi memang. Nah, Islam datang dibatasi dengan ayat ini, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah sampai 4 saja. Kenapa? Ini bukan persoalan kamu punya uang sekian ribu miliar, sehingga kalau punya istri 10 pun tetap cukup. Bukan persoalan itu. Karena apa? Persoalan tuqsitu atau ta'dilu, berbuat adil itu bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan keuangan, tapi adalah persoalan perhatian, persoalan perasaan, persoalan waktu, persoalan tenaga, dan seterusnya. Maka kepemimpinan seorang laki-laki di dalam keluarga terhadap perempuan, Allah melihat itu standarnya ya maksimal 4. Kenapa Rasulullah kok sampai 9? Karena Rasulullah memiliki tugas kerasulan. Tugas kerasulan sampean tidak. Maka Rasulullah kemudian diberikan Allah tambahan energi, tambahan ilmu, tambahan segala macam kekuatan rohani untuk berlaku seadil mungkin terhadap 9 maupun 11 istri-istri beliau. Itu. Jadi konteksnya Islam justru bukan kok kemudian yang mempelopori poligami, bukan loh ya, bukan loh ya. Bukan kemudian seolah-olah kan ini yang dikenal di agama-agama ini seolah-olah Islam yang mempelopori poligami. Sejak dulu agama-agama lain meskipun di lainnya kayak nggak boleh nikah, mereka justru sama di agama sebelum Islam pun raja-raja yang dulu-dulu istrinya juga banyak. Justru Islam datang untuk memberikan aturan jelas. Tidak dilarang sama sekali poligami, tapi diberikan batasan. Berapa? 4 saja. Yes. Maksimal 4. Karena itulah menurut Allah batas kemampuanmu. Sebanyak apapun hartamu, seganteng apapun kamu, berbuat adil dan mampu memanage perempuan itu ya hanya 4. Iya, memanage 1 wes kadang pecah sirai kok. Iya toh? Makhluk paling kuat di bumi itu siapa? Spesies terkuat di bumi itu siapa? Perempuan, Mas. Sampean belum tahu. Perempuan itu nggak boleh salah. Peraturannya cuma 2. 1, perempuan nggak pernah salah. 2, kalau perempuan bersalah kembali ke peraturan 1. Loh itu. Jadi mengatur perempuan. Makanya ayat selanjutnya fa'in khiftum, jika kamu tapi khawatir Allah ta'adil untuk berbuat adil, maka kalian harus apa namanya? Fawahidah saja kata Allah. Siji ae wis. Kalau sampean tidak mampu, baik tidak mampu secara spiritual, nggak mampu secara psikologikal, nggak mampu secara finansial, nggak mampu secara
kekuatan jasmania, ya sudah fawahidatan si jiwahe. Sudah, karena itu Allah ta'dilu itu tadi. Atau kalau kamu misalnya khawatir itu lagi, auma malakat aimanukum. Kalau zaman dulu kan hukumnya masih ada hukum perbudakan ya, di mana budak itu bisa dianggap sebagai miliknya. Dzalika adna alla ta'ulun, yang demikian itu lebih mendekati kamu tidak berbuat zalim. Tuh, jadi konsep poligami di dalam Islam itu justru mengandung unsur-unsur pembatasan. Bukan malah kemudian unsur pelepasan, bukan. Justru pembatasan. Kenapa? Ya, Allah yang maha mengetahui bagaimana desain seorang laki-laki, bagaimana desain seorang perempuan. Ya, dari sisi seksologi sekalipun, kan perempuan juga dibatasi oleh haid. Sementara metabolisme ragawi laki-laki, ya, hormonal laki-laki itu testosteronnya itu beda. Yang kalau kemudian pada saat memang benar-benar membutuhkan itu sulit dibendung. Sehingga kalau dari sisi seksiologi loh ya, kemudian ada 4 itu sebagai satu balancing agar laki-laki dan perempuan bisa tidak saling terbebani, sehingga ketika perempuan sedang haid atau perempuan sedang sakit atau perempuan sedang capek atau perempuan sedang bad mood, maka ada yang kedua, yang ketiga, dan 4. Ini saya bicara seksiologi ya. Nah, tapi dari secara psikologi juga begitu. Sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya laki-laki diberikan bahu yang much more stronger atau minimal 4 times stronger, 4 kali lebih kuat untuk menampung dan menanggung tak jawabi 4 orang sekaligus. Harusnya begitu, meski tidak semua mampu begitu. Sehingga alasan-alasan poligami itu sebenarnya harusnya didasarkan pada alasan tadi, alasan strategis, dakwah, alasan politis Islam, dan seterusnya, alasan menolong, populis ya, sosialis populis gitu. Jadi alasannya hampir nyaris itu. Kalaupun alasan security, keamanan agar daripada kamu nanti nakal di luar dan lain sebagainya, boleh saja sebenarnya alasan itu. Itu. Yes. Nah, nanti kita akan bahas dari banyak pertanyaan juga. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Dan berikanlah mahar perempuan itu secara ikhlas. Kita bahas tentang mahar. Jadi gini dulu. Mahar itu apa? Itu rukun ya dalam apa? Dalam pernikahan itu rukun itu, enggak boleh dilanggar. Itu sudah satu hal yang sudah wajib ada, mahar itu. Ya. Nah, kalau sampean dan saya melanggar itu, ya artinya berarti pernikahannya batal kalau nggak ada mahar ya. Mahar itu apapun. Mahar itu tidak mensyaratkan jumlah sekian, tidak. Mahar itu hanya mensyaratkan bahwa kita ini harus membayar mahar. Dan ketika bicara harus membayar mahar, maka mahar ini dalam satu hadis pernah dijelaskan, ada seorang mau menikah. Ya Rasul, saya ingin nikah ya Rasul. Wis di calon? Belum ya Rasul. Ya wis tak gelekno ya. Diumumkan. Siapa perempuan yang mau dinikahi?
oleh si ini Jono ini, misalnya itu namanya Jono gitu. Jono menghadap Rasulullah itu, ya Rasul, saya kok ndak laku-laku ini belum nikah nih ya Rasul. Lala pokok gurung kawin, itu kong dereng kak pajeng ya Rasul. Ya wes tak umum sih, siapa gadis-gadis atau janda-janda ibu-ibu yang belum nikah atau sudah nikah tapi belum ini tapi sudah siap nikah. Misalnya ada si siapa? Si Siti misalnya. Nah, Siti ditanya, Siti kamu mau tadi nikahi Jono? Siap ya Rasul. Derek mawon pun. Jono ditanya, Jan, ini kamu? Nggih ya Rasul. Kowe ndek apa? Kamu punya apa? Maksudnya kangge apa? Ya kanggo mahar lah. Saya enggak punya apa-apa ya Rasul. Mboten enggak ada napa-napa kula niki. Kanggo mahar lah harus punya. Ya sudah. Coba kamu lihat-lihat di rumah mungkin ada cincin atau apa atau dirham atau kalaupun nggak bisa dinar ya dirham lah. Kalaupun nggak bisa uang emas ya uang-uang perak lah. Entah bisa repis, 2 repis. Pulanglah dia. Duelek-delek, ndak ono. Balik, nggak ada ya Rasul. Masa nggak ada? Coba balik lagi. Meskipun apapun lah bawa. Balik duelek, ndak ada barang berharga yang bisa dijadikan mahar. Maaf Rasulullah, benar nggak ada? Benar ya Rasulullah, masa sih nggak ada? Meskipun cincin besi loh nggak apa-apa. Wes, kamu berangkat tuh, cari lagi. Sampai 3 kali. Lodek, lodek. Duh, rumah ndak ada apa-apa. Ini ono sing ngrasakno ngono ta? Hah? Di rumahnya ndak ada apa-apa belas ya. Ada ta? Di rumahnya cuma dengklik tok siji ya. Dicari di bawah bantal yo gombal muki yo to. Dicari di lemari ya isine rantang nggak ada makanan. Nggak ada. Pokoknya ini miskinnya itu kafah dia. Miskinnya itu hakul yakin ya. Balik sama Rasulullah. Rasulullah sampai senyum. Sekarang kamu masa nggak punya baju, baju. Terus orang itu senyum. Ya Rasul, saya itu cuma punya baju ya baju yang saya pakai ini. Kalau saya lepas atas ya nggak bajuan. Kalau saya lepas yang bawah ya saya nggak katoan. Jadi sampai Rasul itu ketawa. Kok ono nduk dunyo wong mlarate kok nemening ngene iki Rasul gitu. Tapi tetap harus ada mahar. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya wes gini aja. Sekarang kamu hafal ayat apa, surat apa. Itu katanya. Maka dia dijawab, oh ya Rasul saya hafal surat Al-Ikhlas, surat ini, surat ini. Ya wes, sini yang perempuan ditanya. Kamu siap kawin? Siap. Dinikahi dengan ini? Siap. Mana ini? Apa? Walinya panggil. Boleh ini anaknya dinikahi dengan si Jono ini, anak Saman Siti ini. Oke. Sekarang gini, Jono, kamu maharnya karena saking melaratmu, saking gak punya apa-apamu, maharmu adalah mengajarkan istrimu surat yang kamu mampu tadi. Baik mengajarkan lafalnya maupun mengajarkan bagaimana menjalankan dalam kehidupan sehari-hari maknanya. Oh siap ya Rasul, kamu mau dikasih mahar itu? Enggak ya Rasul, ya wes, dinikahkan sama beliau. Sekarang kamu sah untuk menjadi suami dan istri. Nah kalimat sodukotihina itu tetap wajib diberikan. Tak boleh nggak ada mahar meskipun kata Rasulullah cincin besi dikit kecil tetap harus ada. Tetapi yang perlu saya ingat di sini, jangan kemudian meremehkan mahar ya. Karena mahar itu adalah simbol gerbang antara halal haram. Yang dulunya haram disentuh, haram bertemu, sekarang halal disentuh, halal bertemu. Sehingga harusnya gerbang itu ya dibuka dengan kunci yang mahal juga.
di samping kita harus menghormati perempuan. Tapi yo mahal ojo kebablasan juga. Sampai ada di beberapa daerah yang mensyaratkan harus membeli dengan harga sekian ratus juta, sekian puluh juta. Mesakno sing jomblo itu loh. Akhirnya awang-awangan nikah. Nikah itu simple, tetap harus ada mahar tapi tidak memberatkan. Ya, tetapi itu tadi ini kelihatan dengan senang hati, dengan ikhlas, baik di yang perempuan maupun yang di laki-laki. Jadi nikah itu simpel dulu, nggak seribet yang sekarang kita bayangkan, sehingga laki-laki wedi kawin tapi wani jajan, karena pernikahan itu dibebani oleh lah nanti engkau bayar gedung, engkau bayar priwet, engkau bayar catering, engkau bayar outfit, engkau bayar tata riase, engkau bayar dekore, bayar apa. Gak ono acara itu tuh tidak ada. Zaman kawin ya wis kawin gitu aja lah. Nah, akhirnya kan pernikahan juga dihitung pakai nogo dinogo. Wis gak mari-mari wis gak sida kawin. Iki nogoe paling ketemu apa? Ketemu gendruwo nek engko kliwon iku ketemu karo iki nek paing iku ketemu malaikat. Aduh, ya gak sida kawin semono saiki apalagi anak-anak modern harus ada syarat ngene. Nah, dulu nikah di masa Rasul sesimpel itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi tapi fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, tapi jika kemudian yang perempuan itu menyerahkan maharnya kepadamu, sebagian dari mahar yang kamu berikan itu, ya terima aja. Fakuluhu hani amaria. Jadi mahar yang sudah diberikan kepada perempuan itu 100% haknya si perempuan loh ya. Jadi kalau sama memberikan mahar pada saat pernikahan, memberikan mahar gitu ya, boleh setelah menikah kemudian zaman pakai untuk menafkahi dia, tidak boleh, itu milik perempuan total itu. Tidak boleh juga zaman pakai kemudian mana dek tak pakai modal, tidak boleh. Nah itu hak perempuan itu, karena itu adalah apa ya, harga yang harus sampean bayarkan untuk menghalalkan dia gitu. Kecuali kalau sampean melaratin nemen kayak si Jono tadi, ojo terus mulai menghindar dari bayar mahar terus. Itu kan ono, wis adik kamu tak nikahi dengan bismillah. Oh, medit itu. Coba ono ya. Dah, silakan. Ada yang mau disampaikan, monggo. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari mana, monggo? Begitu. Saya Gus. Silakan, Mas Saiful. Oke, mungkin nambah ini Gus, mungkin ada yang disambungkan dengan poligami itu tiga atau keempat itu di populasi manusia, Gus. Jadi mungkin itu Gus, atau gimana itu Gus? Ya, memang sekarang populasi manusia perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu memang sudah disadari. Satu di antaranya sebagai balasan dari problematika demografi dunia. Ya, ada sebagai sebuah solusi dari problematika. Tambah banyaknya perempuan-perempuan yang kemudian terpaksa jungkir balik hidup mandiri, ya. Ya memang mereka banyak yang mampu, tapi sebenarnya secara psikologis juga mereka membutuhkan pendamping, pembina, qawamun itu ya. Nah, tetapi kan tidak semua mereka mau untuk dipoligami menjadi kedua, ketiga, atau keempat, dan juga tidak semua istri pertama merelakan mengikhlaskan. Meskipun sebenarnya untuk poligami itu tidak harus ada izin dari istri pertama ya. Oh, ini saya nyampaikan hukum loh ya, bukan kok nyuruh loh ya. Hati-hati. Kata Gus Glory nggak perlu izin loh ya. Oh, tak semplang kok nanti. Nggak gitu ini. Kalau secara hukum positif di Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74 maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia, tetap harus ada izin istri pertama, bahkan di pengadilan pun. Ya, jadi itu aturan hukum positif. Saya ini bicara aturan hukum fikih munakaha.
Kalau fikih munakaha memang tidak ada, tapi sebaiknya memang tetap harus ada pembicaraan. Kenapa? Karena apa? Itu menjadi wajib juga menurut saya. Kenapa? Ngomong dengan istri, karena toh nanti tujuan dari pernikahan itu kan bukan tujuan kucing-kucingan, toh bukan tujuan sembunyi-sembunyi. Karena tujuan yang awal tadi saya sampaikan adalah tujuan strategis membangun tim. Lah kalau membangun tim kemudian sembunyi-sembunyi, tim apa yang mau dibangun? Kan gitu. Nah, kembali kepada demografi tadi, betul ya, kalaupun ingin menyelamatkan lebih banyak orang agar berada dalam satu tanggung jawab, karena kasihan perempuan, ya tetap saja harus dengan apa? Ngomong. Kenapa? Kerukunan menjadi syarat wajib di situ. Makanya Allah menyampaikan, wes kalau kamu khawatir tidak adil, adil juga menjadi syarat wajib berarti. Kalau tidak adil ya jangan, intinya kan gitu. Ini namanya kalau dalam tafsir itu mafhum mukhalafah. Kamu memang diperbolehkan poligami. Tapi kalau kamu khawatir berlaku adil, yojo poligami, gitu kan? Jadi bukan hanya ini laki-laki kan kacamatanya kemudian yang dipandang hanya poligamilah, gitu seolah-olah ayat ini. Tapi di situ ada larang juga ya, ojo poligami, gitu loh. Karena apa? Kalau kamu khawatir Allah ta'dilu, khawatir tidak berbuat adil, maka ya fawahidah, itu juga perintah loh ya. Fawahidah, satu aja, itu perintah juga. Kalau yang di atas kan fangkihu, nikahilah, perintah memang. Perintah untuk masna wa thulatha wa ruba. Tapi fa'in khiftum Allah ta'dilu, jika kamu khawatir berbuat tidak adil, ya fawahidah, perintah juga untuk satu aja. Gitu. Jadi jangan kemudian mentang-mentang karena ada apa? Lah ya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian, oke? Ada lagi pertanyaan? Saya Gus. Oke, singkat karena waktunya habis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bu Zahra. Videonya apa? memang tidak diaktifkan dari sana. Mohon maaf, ajeng tanglet Gus tentang Iya, silakan. tentang poligami. Iya, kenapa? Mohon maaf deh, enggak menceritakan diri saya, tapi saya ngalami. Mohon maaf. Begini, alasannya sih katanya mau saya nih di Madu. Bapaknya punya istri 4, mohon maaf. Saya yang pertama. Mohon maaf ini cerita sedikit Gus ya, karena saya ngalami. Jadi saya mau tanya. Begini, saya ini istri pertama bapaknya. Alasannya kemarin bapaknya mau nikah itu pengen punya anak perempuan. Dan saya pun waktu itu lalu saya mengandung dan punya anak perempuan. Kemudian alasan-alasan yang diberikan lainnya lagi, pengen menikah dengan berbagai macam suku. Jadi saya Jawa, lalu bapaknya lagi punya istri, mohon maaf, Dayak Tunjung, Dayak Benua, dan Banjar. Yang saya tanyakan tuh, tujuan menikah bapaknya itu loh, bahwa dia bangga punya banyak istri dengan berbagai macam suku. Ya. Kemudian, bagaimana gitu ya dengan alasan itu gitu Bu Zahra ya? Iya, bagaimana hukumnya kok jadi Oke. untuk kebanggaan gitu loh. Oke. Terus, iya mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Bu Zahra. Nah, ini langsung dari pelakunya ini. Jadi gini Bu Zahra, dulu tahun 2000-an itu ada di Indonesia ini ada terkenal, saya nggak usah nyebut namanya lah. Tokoh kaya raya, dia seorang pengusaha kuliner nasional lah. Dia punya istri 4 juga. Nah, setiap istrinya itu minimal dikasih 2 restoran besar, terus kekayaannya pokoknya per istri itu ya antara 10-20 M lah per istri itu. Nah, saya nggak bahas itunya, tapi dia mempunyai satu
acara semacam kompetisi gitu tiap tahun, dia memberikan ada yang disebut Poligami Award. Wah, jadi penghargaan poligami. Nah, itu dia membentuk komunitas laki-laki yang berpoligami. Bahkan di restorannya pun menu-menunya itu dikasih menu-menu poligami, bla 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 dan sebagainya. Saya tidak setuju. Tidak setuju saya begini. Saya pernah mau diundang itu untuk dikasih award apa segala macam. Saya nggak mau datang. Kenapa? Karena poligami itu tidak untuk dibangga-banggakan. Satu. Poligami sekali lagi tidak untuk tujuan misalnya biar punya ini, punya itu. Tidak ada tujuan. Harusnya poligami itu bukan ditujukan. Maksudnya apa? Poligami itu tidak boleh dijadikan sebuah cita-cita harusnya. Itu adalah kebutuhan yang ada ketika berjalan. Jadi ketika kita menikah pertama, itu jangan kemudian punya tujuan nanti saya akan menikah kedua. Menikah kedua, ketiga, dan keempat itu karena memang desakan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita merespon. Laki-laki itu harusnya di posisi pasif itu. Jadi bukan posisi yang apa ambisius posisi gitu. Misalnya kayak akhirnya jadinya kayak gitu. Katanya saya tidak bicara suami ibu. Laki-laki banyak juga yang ngomong gitu. Cari alasan pembenar untuk kemudian berpoligami. Wes, aku kepengen punya anak perempuan. Itu deh, aku mau nikah lagi karena punya anak perempuan. Begitu anak istrinya punya anak perempuan, waduh, kayaknya bukan perempuan sih maksudnya. Maksud saya itu perempuan yang agak mancung dikit ini kan terlalu pesek, ngono nanti. Iya kan? Akhirnya kemudian saya pengen punya yang dari Cina satu, yang dari Arab satu, kemudian dari mana Sunda satu, gitu, dari Manado satu. So, ya ada Gus gitu. Kemudian kalau memang ada begitu, dia akan punya sekian lagi, nggak akan ada habisnya. Itulah yang tadi saya berikan landasan bahwa poligami Rasulullah. Tapi ingat loh ya, poligami itu halal. Poligami itu halal dan dibolehkan oleh Islam. Tetapi sekali lagi, jangan didasarkan pada alasan-alasan nafsu jasmaniah. Baik kepingin kebanggaan, kepingin dikenal hebat, sehingga memberikan award atau penghargaan biar dia bangga dan sebagainya. Saya tidak setuju itu. Poligami itu harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata pada saat berjalan. Pada saat awal menikah, ya jangan diniatkan poligami ya. Ya niatkan aja zaman akan bersamanya sampai meninggal nanti gitu. Bahkan sampai nanti di akhirat itu. Gitu. Tapi kalau dalam berjalannya waktu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dibolehkan oleh syarak, ya monggo. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki juga jangan kemudian mencari-cari alasan untuk begitu. Tapi yang perempuan juga jangan mencari-cari alasan untuk menolaknya. Aku sih nggak ngelarang, tapi jangan dengan aku. Ya bodoh wae mas. Gitu loh. Gitu kan. Ada juga misalnya perempuan yang kemudian tetap buat saya selama aku belum bisa menjadi Rasulullah, aku nggak akan mau jadi Aisyah. Gayamu. Jadi nggak ada syarat poligami harus jadi seperti Rasulullah dulu, itu nggak ada. Nggak ada. Dan karena nggak akan mungkin ada orang yang seperti Rasulullah. Tapi ya begitu. Kalau sampean menuntut suami seperti Rasulullah, sampean harus bisa seperti Khadijah atau Aisyah. Kan nggak mungkin juga. Gitu loh. Sehingga syarat yang diberikan di sini yang penting adalah i'dilu. Gitu kan. Berlakulah adil. Wah, ini nggak akan ada habisnya ini kalau dibahas. Tapi sekurangnya terutama saya ingin menyampaikan ini kenapa? Kalau tadi Bu Zahroh dari Kalimantan bertanya, karena sudah merasakan hal itu, alhamdulillah sampean sudah ikhlas untuk di poligami. Ada apa Mas Suryono kok buka? Mau izin dah? Nggak boleh aneh-aneh loh ya. Ini saya hanya menerangkan hukum ya, tidak menyeru juga tidak melarang. Kenapa? Karena perintahnya juga di situ, perintah menikah, tapi juga perintah untuk satu saja. Itu ada dua itu, sama harus benar-benar balancing. Gitu. Yang perempuan juga tidak boleh melarang, yang laki-laki juga tidak boleh memaksakan.
Itu loh adilnya Quran itu ya. Saya rasa itu mungkin pertanyaan-pertanyaan akan kita lanjutkan besok ya. Tapi yang perempuan-perempuan jangan kemudian, oh aku nggak ngaji lagi bahas poligami, lu nggak tahu saya, ayatnya nyampainya di sini kok. Masa kita lompati, wah sih daripada membahas poligami kita lompati langsung ayat 5 aja, nggak bisa begitu. Ini memang Quran apa adanya. Gitu itu Gus ya. Makasih Gus, poligami nggak waktunya saya sudah. Lah sampai sudah hampir 80 loh Pak Mukhlisin. Yang mau dipoligamikan lo apa? Nggak ada yang mau. Yang sudah 80 ini kita poligami itu kan berbagi. Ya Gus. Gitu. Makasih Gus. Alhamdulillah tetap sehat Pak Masin. Ini saya nggak menerangkan hukum ya. Oke, siapa lagi yang tadi matur suwun tadi? Kok kayaknya ada semangat baru gitu, ha? Siap. Terima kasih, Gus. Ya, ini bisa kita lanjutlah diskusinya. Tapi diskusi hukum saja. Jadi jangan baper ya, baper. Jangan baper. Kalau kita diskusi hukum itu jangan baper. Kalau saya akan terangkan yang hak, yang batal, yang batal. Yang hak boleh ya boleh, yang enggak ya enggak. Saya akan terangkan apa adanya. Ya. Jadi ini bukan untuk membela laki-laki atau membela perempuan, membatasi laki-laki atau membatasi perempuan, enggak, hukumnya apa adanya begitu aja. Hukum, aturan. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat mengikuti aturan Allah ya. Insya Allah di balik semua aturan Allah itu ada hikmatut tasyri' wal falsafah. Ada falsafahnya, ada hikmahnya, dan pasti untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala kotoran dosa, menjaga kita, melindungi, menyelamatkan kita dari segala serangan dajjal, iblis, setan, dan para tentaranya. Kita diampuni dosanya, disehatkan jasmani rohaninya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, diberikan wafat yang husnul khatimah suatu saat. Ila akhirih. Amin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhi'u. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحاسدين من الجن والشياطين من شر كفر ربنا نجينا من بين الشياطين والظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القتل الأمطار وعدد رحمة الشر وعدد رب البحار ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Insyaallah besok akan saya ceritakan bagaimana konsep dan praktek nggak enaknya poligami dari sisi perempuan maupun laki-laki. Insyaallah besok akan saya terangkan dari sisi falsafah hukum dan falsafah prakteknya ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam